Seorang istri di Jayapura tidak pintar berterima kasih kepada suaminya. Mengapa? Hanya karena tergiur ingin menguasai harta dari suaminya, dan karena pria idaman lain, ia dengan teganya membunuh suaminya. Bukan hanya itu, dia juga merekayasa seakan-akan pembunuhan itu terjadi karena memang kasus perampokan. Namun, semua skenario tersebut telah dipersiapkan oleh si istri ini. Bagaimana selengkapnya? Simak terus di Muzakir Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di Muzakir Official Channel. Kali ini kita akan ngebahas ya terkait seorang istri di Jayapura yang tega menghabisi nyawa suaminya hanya karena ingin menguasai harta dari suaminya dan ingin hidup bersama pria idaman lain. Kejadian ini terjadi di Jayapura, tepatnya menimpa kepada Nasarudin atau alias Acok, 44 tahun, yang tega dihilangkan nyawanya oleh sang istri, Virgita Legina Halu, 25 tahun. Nah, diketahui nih beberapa waktu terakhir ini viral di media sosial ada tuh seorang suami atau pasangan suami istri yang di situ dikabarkan bahwa mereka itu dirampok ya, dirampok kemudian suaminya itu dibunuh oleh perampoknya. Kejadian ini bermula ketika pasangan suami istri ini melewati jalan kampung Holtekam di Jayapura. Nah, kemudian tuh di pertengahan jalan mereka itu diberhentikan tuh sama perampoknya. Virgita ini atau istri dari Acik di sini terlihat bahwa ia berusaha untuk memberhentikan pengendara lain dan memohon pertolongan, dan di sana ia menyampaikan bahwa mereka baru saja terkena kasus perampokan. Dan di sana ditemukan suaminya Virgita ini, si Nasrudin, itu telah tewas bersimbah darah di dalam mobil. Dan di saat itu kan ya si suaminya ini sudah tewas ya, sudah tewas. Kemudian si Virgita ini mengatakan kepada pengendara lain itu bahwa ia di tengah jalan itu diberhentikan tuh oleh salah satu mobil, dan kemudian di dalam mobil itu ternyata ada 4 orang. Nah, dari 4 orang yang ada di dalam mobil itu memberhentikan mereka, kemudian mengkeroyok dan selanjutnya melakukan pembunuhan atau ditusuklah si suaminya, dan akhirnya suaminya ini meninggal. Nah, di sana si Virgita ini juga bagian lengannya itu terluka dan mengeluarkan darah. Nah, akhirnya kepolisian di Papua itu melakukan penyidikan terhadap kasus pembunuhan ini, karena dari kasus pembunuhan itu ada hal-hal lain yang mengundang kecurigaan dari pihak kepolisian. Setelah si Nasrudin ini meninggal ya, di sana kan mereka otomatis juga berduka, termasuk si Virgita. Si Virgita ini terlihat begitu sangat terpukul dengan meninggalnya suaminya. Di sana juga terlihat dia kelihatan seperti orang linglung. Ya, memang menggambarkan bagaimana kesedihan seorang istri ketika suaminya itu meninggal atau tewas. Namun ternyata teman-teman, hal yang sangat mengejutkan terjadi. Beberapa hari setelah kasus pembunuhan itu, pihak kepolisian mendapatkan bukti baru bahwa si Nasrudin ini ternyata bukan korban dari perampokan, tetapi korban dari pembunuhan. Informasi ini didapatkan setelah polisi menginterogasi pelaku yang sudah tertangkap. Ya, pelakunya ini telah tertangkap tuh sama pihak kepolisian dan mulai diinterogasi. Ternyata otak atau dalang dari kasus pembunuhan itu adalah si Virgita ini ya. Virgita ini mengarang ya seakan-akan terjadi perampokan. Tidak sampai di situ ternyata skenarionya ini telah dipersiapkan memang sama si Virgita, karena yang menghadang mereka di tengah jalan itu adalah selingkuhan dari si Virgita itu sendiri. Nah, diketahui nih ternyata teman-teman, selingkuhan dari Virgita ini bernama Mahdi, warga negara asing yang berkewarganegaraan Afghanistan. Dan
Ketika itu terjadi pun sebenarnya semuanya sudah dalam rancangan si Virjita ini. Melihat dari kasus si Virjita ini, kita jadi teringat kasus pembunuhan seorang hakim yang juga dilakukan oleh istrinya. Kira-kira kalau saya nggak salah kejadiannya itu di tahun 2020 ya. Di tahun 2020 itu kita digegerkan oleh seorang istri yang ketika itu menangis terseduh-seduh menangisi kematian dari hakim atau suami dari si istri ini. Dan ternyata si istri ini yang bernama Juraida ini sengaja membunuh suaminya dengan modus kecelakaan dan berakhir pada si Juraida ini divonis dengan hukuman mati. Kembali lagi ke pembahasan dari si Virjita. Nah, ternyata teman-teman semuanya ada kisah yang sangat menarik awal mula mengapa si Virjita ini bertemu dan akhirnya menikah tuh dengan si Nasruddin. Nah, karena mungkin udah saking kesalnya ya saudara dari si Nasruddin ini membeberkan awal mula si Virjita ini mengapa jadi istrinya. Karena jika kita lihat selisih umur dari kedua pasangan ini sangat jauh. Si Nasruddin ini berusia 44 tahun sementara si Virjita berusia 25 tahun. Dulunya si Virjita ini hanyalah pembantu atau anak dari pembantu yang bekerja kepada si Nasruddin ini. Kemudian si Nasruddin ini tertarik dan menikahi si Virjita, dan si Virjita ini di saat itu ketika ia dinikahi ia berusia mungkin seusia anak-anak SMP di saat itu. Nah kemudian si Nasruddin ini menyekolahkan kembali atau membiayai pendidikannya si Virjita. Nah oleh suaminya si Virjita ini dilanjutkan tuh studinya menurut apa yang disampaikan dari saudara si Nasruddin. Nah tapi tidak sampai di sana ternyata teman-teman. Nah si Nasruddin ini juga memberikan sebagian hartanya atau memberikan harta kepada si Virjita. Bahkan hampir keseluruhan keinginan dari si Virjita itu dipenuhi oleh suaminya. Bahkan teman-teman si Virjita ini memiliki keinginan untuk dioperasi plastik atau dioplas lah. Dan si Nasruddin ini tidak banyak komentar, ia menuruti apa yang ia sampaikan. Nah selanjutnya si Virjita ini kan udah selesai oplas tuh. Nah akhirnya kan setelah oplas itu kan membutuhkan biaya tambahan atau biaya perawatan. Nah keseluruhan dari biaya perawatan ataupun pembelian bahan-bahan make up yang katanya itu tidak murah oleh si Virjita, itu semuanya dipenuhi oleh suaminya dan keseluruhan diberikan. Bahkan ketika itu si Virjita menginginkan atau meminta mobil ya juga dibelikan oleh suaminya. Makanya ketika saudara dari si suaminya Virjita ini mengetahui bahwa si pelakunya atau dalang dari kejadian itu adalah si Virjita, ia sangat-sangat kecewa dan bahkan sangat-sangat menyesalkan hal itu bisa terjadi karena si Virjita ini awalnya cuma orang yang tinggal di pinggiran pantai atau di pinggiran laut yang saat itu tidak memiliki rumah, kemudian diselamatkan sama si Nasruddin. Tapi setelah semua itu terjadi, si Virjita malah membunuhnya. Usut punya usut nih teman-teman, ternyata si Virjita ini sebelum-sebelumnya itu suaminya telah mengetahui kalau dia itu selingkuh dengan pria idamannya atau si Mahdi ini. Namun lagi-lagi si Nasruddin ini memaafkan kesalahan dari si Virjita. Nggak ada kata lain ya yang bisa kita ucapkan untuk mengomentari kasus ini, karena dari sisi agama ini udah salah besar, karena membunuh saja itu udah dosa sangat besar, apalagi yang dibunuh itu suaminya. Semoga si Virjita ini ya mampu merenungi kesalahan-kesalahannya nanti di penjara, karena mengacu kepada kasus yang kemarin atau yang dulu 2020 terjadi kepada si hakim ini tadi yang dibunuh sama istrinya, si istrinya ini dijatuhi hukuman mati. Kita juga nanti kita lihat si Virjita ini nanti dapat hukuman apa tuh ya, dapat hukuman apa, dan kemungkinan mungkin acuannya nggak akan jauh dari hukuman mati ya. Kalau nggak hukuman mati mungkin akan jatuh ke hukuman seumur hidup.
Semoga hal ini bisa menjadikan pembelajaran bagi kita dan kita ambil sisi-sisi positif ataupun pelajaran untuk diri kita pribadi. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.